بالعالمين نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها ونصلي ونسلم على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والستور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما صدق Allahul Azim. Kaum muslimin, kaum muslimah rahimakumullah, para ustaz, para guru, para orang tua kami yang sempat hadir di majlis yang mulia ini, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi melalui lisan kita masing-masing. Setiap hari, setiap pagi dan setiap sore, mari kita biasakan baca salawat dan salam kepada Nabi. Selain juga dengan zikir-zikir yang lain yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar, punya tekad yang kuat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Di antara sunnah Nabi itu adalah majlis ilmu, ya, majlis ta'lim. Itu termasuk sunnah Nabi yang dari zaman dulu sampai sekarang alhamdulillah, sunnah ini atau kebiasaan ini atau budaya ini tetap terjaga. Karena bagaimanapun ya, umat ini harus selalu didekatkan dengan ilmu, selalu untuk dipahamkan dengan ilmu. Mana ilmu yang sebenarnya ya, karena dengan ilmu itulah kita akan bisa kenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan kenal dengan hadis-hadis Nabi, kita akan kenal makna sunnah itu bagaimana. Ternyata sunnah itu ya bukanlah hanya beberapa poin saja. Sunnah itu bukan hanya beberapa kriteria saja. Sunnah itu sangat banyak sekali ya. Yang jelas semua kebiasaan atau perilaku dan tingkah laku, perbuatan serta perbuatan Nabi ya, maka itu disebut dengan sunnah. Berarti gaya hidup Nabi sehari-hari, itulah sunnah. Maka beruntunglah orang-orang yang yang berjuang selalu untuk berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Baiklah, jamaah sekalian, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali setelah Ramadan. Alhamdulillah, semoga pertemuan-pertemuan sederhana ini bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Ya, baiklah, hari ini kita akan menyelesaikan sedikit lagi tentang muqaddimah dari Imam An-Nawawi. Apa kata beliau berikutnya? Fara'aitu an ajma'a mukhtasaran min al-ahadits as-sahihah mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila al-akhirati wa muhassilan li adabihi al-batinah wadh-dhahirah jami'an lit-targhib wat-tarhib wa sa'iri anwa'i adabis salikin ya min ahadithiz zuhdi wa riyadatin nufus wa tahdhibil akhlaq wa taharatil qulub wa ilajiha wa siyanatil jawarih wa izalati wijajiha wa ghairi dhalika min maqasidil arifin ya. Lalu aku melihat, kata beliau, aku merenung, aku memperhatikan untuk apa? An ajma'a mukhtasaran ya. Aku punya ide, aku merenung, aku melihat untuk apa? Untuk mengumpulkan
mukhtasaran, ya, kitab mukhtasar, ya, kitab ringkasan. Mukhtasar itu ringkasan. Dari mana kitab yang beliau apa istilahnya pikirkan atau renungkan untuk membuat kitab ringkasan dari al-ahadis as-sahihah, ya, dan apa kumpulan-kumpulan hadis yang sahih yang mencakupi, ya, mencakupi ala ma yakunu tariqan li sahibihi, yang apa istilahnya yang mencakupi hadis-hadis yang dibutuhkan untuk seorang hamba li sahibihi ilal akhirati, ya, menjadi bekal untuk apa istilahnya menghadap alam akhirat. Wa muhassilan li adabihi al batina wadh dhahira. Dalam hadis-hadis yang akan aku kumpulkan ini, kata beliau, itu juga terdapat di dalamnya adab-adab yang batin maupun yang zahir. Ada juga terdapat di dalamnya jami'an lit targhib wa tarhib. Aku punya ide untuk mengumpulkan hadis-hadis yang mengandung apa? Targhib dan tarhib. Ya, jadi hadis itu ada yang targhib. Targhib itu adalah anjuran-anjuran Nabi. Kalau tarhib, larangan-larangan Nabi. Semuanya ada dalam kitab yang dikumpulkan oleh beliau ini. Wasairi anwa'i adabis salikin, dan seluruh macam adab-adab salikin. Salikin itu adalah orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salikin. Arti salik itu adalah orang yang menempuh. Ya, bisa kita katakanlah seluruh adab-adab orang soleh. Itu artinya Pak, ya. Min ahadis az-zuhud wa riyadatin nufus, kata beliau, wa tahdibil akhlaq wa taharatil qulub wa ilajiha. Yang mana hadis-hadis yang ditempuh oleh hamba-hamba yang soleh itu adalah hadis-hadis yang bercerita tentang zuhud, kemudian riyadatin nufus. Riyadat itu latihan, an-nufus itu jiwa itu Pak, ya. Artinya ya hadis-hadis tentang melatih jiwa ini untuk bersih, hati itu untuk bersih, ya. Kemudian jauh dari kebiasaan buruk. Kemudian wa tahdzibil akhlaq, ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan tahdzibil akhlak, untuk apa istilahnya memperbaiki akhlak, menyaring akhlak kita, memperindah akhlak kita. Wa taharatil qulubi wa ilajiha, hadis-hadis yang berguna bagi apa? Taharatil qulub, untuk mensucikan hati ini. Wa ilajiha, ilaj itu kalau bahasa kitanya apa sekarang, ya, kalau apa ya? Nah, dalam itu tuh Pak, orang sedang berobat itu apa namanya kalau bahasa kitanya? Sedang berobat misalnya, ya, pemulihan. Bahasa lainnya Pak Dasan apa tuh bahasa kedokterannya? Apa itu? Saya mau nyebutnya gitu tapi susah. Misalnya, Bapak seminggu ini jangan kemana-mana dulu ya. Di masa itu apa namanya Pak? Selain pemulihan. Iya Pak Dasan bilang, ya, terapi, ya, gitulah. Dari terapi istilahnya, iya, taharatul qulub wa ilajiha, ya, gitulah, mensucikan hati, wa ilajiha, dan ya menterapi atau ya pemulihan atau pengobatan, ya, pengobatan juga. Dari apa? Ya, terapi dari penyakit-penyakit hati gitu, ya. Yang suka sombong, suka angkuh, suka meremehkan orang. Nah, gitu, itu penyakit-penyakit hati, ya. Merasa diri ini ya baik gitu kan, merasa diri ini soleh dari yang lain, itu berbahaya, ya. Penyakit-penyakit yang sepertinya sederhana tetapi itu di ujung-ujungnya akan menggugurkan amal kita. Nauzubillah. Nah, mungkin penyakit-penyakit ini sering dihadapkan dengan, ya, tentulah orang-orang yang berilmu gitu, ya. Nauzubillah, ya, seperti kami yang suka-suka ngomong depan-depan orang ini Pak, itu sebenarnya banyak sekali, ya, cobaan gitu kan, ya, merasa lebih pintar, merasa lebih baik, itu memang penyakit-penyakit hati, ya. Ya, tentulah kita bermohon kepada Allah untuk diberi hidayah dan selalu petunjuk, ya, taufik untuk dihindarkan, untuk hati-hati dari penyakit-penyakit hati yang itu. Wasyanatul jawarih, ya, dan istilahnya syanatul jawarih itu hadis-hadis yang tentang untuk menjaga anggota badan. Jawarih ini memang berbentuk fisik. Wa izalati ijajiha, dan menghilangkan
i'wijat itu yang bengkok-bengkok, Pak. Jadi dengan hadis itu memang jadi terapi. Hadis Nabi itu selain dia menjadi sumber ilmu, ilmu pengetahuan, ilmu ya semuanya, juga untuk apa? Mendengarkan hadis Nabi itu ya kita mendapatkan terapi, Pak. Mendapatkan ya pencerahan. Ya itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan selain itu dari maqasid apa hamba-hamba yang soleh, ya. Iya. Hadis apa mendengarkan hadis Nabi itu banyak gitunya, apa fadilahnya, ya keberkahan dan kebaikannya. Kita diingatkan ada sebuah hadis Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naddarallahu imra'an sami'a maqalati ya fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha. Apa kata Nabi? Naddarallahu imra'an, Allah akan memberi nadratan. Nadra itu Pak keceriaan, ya kesegaran badan, kesehatan badan jasmani dan rohani bagi orang apa? Sami'a maqalati, bagi orang yang mendengarkan perkataanku. Ini apa? Di antara motivasi kita untuk apa istilahnya mendengarkan nasihat-nasihat Nabi yang ada dalam hadis. Allah akan memberi keceriaan, Allah akan memberikan kesehatan jasmani dan rohani ya, dengan izin Allah insyaallah ya, bagi orang-orang yang mendengarkan perkataanku, sami'a maqalati. Tetapi bukan hanya mendengar saja. Setelah dia mendengar, fawa'aha kata Nabi, lalu dia memperhatikan gitu loh. Oh ya begitu ya. Iya begitu ya. Gitulah Pak. Fawa'aha. Jangan didengar aja gitu. Dengar gitu kan. Dengar kemana-mana enggak ada di apa? Tidak diperhatikan. Fawa'aha kata Nabi. Lalu dia memperhatikan. Atau setelah di rumah nanti merenungkan. Oh begitu ya kata Nabi ya. Mungkin pengen apa? Pengen cari tahu lebih mendalam. Itu fawa'aha. Atau apa? Dan berikutnya selain dia memperhatikan, wa hafidhaha, dia berusaha untuk menghafalkan hadis Nabi ini. Bagi orang yang belum bisa menghafal enggak apa-apa ya, yang penting apa? Memperhatikan hadis Nabi, tertarik dengan hadis Nabi, senang dengan apa? Mendengarkan hadis Nabi ya, paling tidak begitu. Setelah wa hafidhaha, bagi yang bisa mampu menghafal, wa ballaghaha, kemudian dia apa? Menyampaikan kepada orang-orang yang bisa ya, apa istilahnya semampu dia menyampaikan. Ya, kalaupun bisa menyampaikan dengan bunyi hadisnya, syukur alhamdulillah. Kalaupun tidak, kita menyampaikan kepada orang, kepada keluarga kita, kepada siapapun yang kita kenal, misalnya paling tidak menyampaikan inti hadis tersebut. Kalaupun bukan lafaznya, mungkin kita belum terbiasa menghafal hadis, tapi apa maksud dari hadis itu, ya, kita berusaha untuk menyampaikan. Terus kata beliau, wa al tazimu fihi alla adhkura illa hadisan sahihan minal wadihat, dan aku berkomitmen kata Imam Nawawi dalam kitab membuat kitab Riyadhus Shalihin ini, aku berkomitmen untuk tidak menyebutkan kecuali hadis yang sahih saja. Dalam kitab Riyadhus Shalihin mudafan ilal kutubis sahihah al masyhura ya, kemudian aku menambahkan dari kitab-kitab hadis yang sahih yang masyhur. Barangkali maksud beliau ini adalah ya kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kumpulan-kumpulan dari hadis-hadis yang sahih yang tingkat awal dulu. Berarti apa? Sahih Muslim gitu kan. Sahih Bukhari dan Muslim itu dua disebut dengan sahihaini. Kemudian ditambah oleh beliau dengan kitab-kitab hadis yang sahih yang lain. Jadi mungkin kita bisa kelompokkan dua dulu gitu kan. Yang pertama ada istilah hadis itu apa? Kitab hadis itu adalah kitab sahihaini. Ya, kalau ada disebut dengan sahihaini jamaah sekalian, maka itu maknanya adalah kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, kemudian ada yang empat lagi. Ini disebut dengan kitab sunan. Sunan itu jamak dari sunnah. Kitab sunan ini apa? Sunan Tirmizi, sunan apa? Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Maka ada istilah dengan kitab apa Pak? Kutubus Sittah, kitab yang 6. Inilah kitab sahih yang masyhur. Mungkin di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan atau belum? Saya lupa. Tapi perlu diketahui kita sebagai umat Islam ya. Mungkin ya kita meyakini iya
kitab hadis yang paling sahih itu adalah kitab Sahih Bukhari. Itu memang diketahui oleh kaum muslimin semuanya gitu kan. Tapi perlu diingat ya, sebelum Sahih Bukhari ini ada ya, itu sudah ada kitab yang paling sahih, yaitu kitab apa? Kitab hadis Al-Muwatta namanya. Kitab Al-Muwatta itu karangan Imam Malik. Ternyata sebelum Sahih Bukhari itu telah ada kitab hadis yang paling sahih diakui oleh kaum muslimin semuanya ya. Kitab apa namanya Pak? Al-Muwatta ya, kumpulan-kumpulan hadis yang dikarang oleh Imam Malik ya, yang apa istilahnya beliau ini adalah ahlu hadis di Madinah sana ya, terkenal sekali. Nah, kenapa kok bisa kitab Al-Muwatta ini dahulu sebenarnya gitu kan, sebelum Sahih Bukhari ya, karena memang masanya berbeda. Imam Malik itu beliau lebih tua daripada Imam Bukhari. Kalau kita cek dalam sejarahnya, Imam Malik itu lahirnya kapan? Tahun 93 Hijriah. Berarti Imam Malik ini beliau mencicipi ya abad pertama Hijriah itu Pak ya. Berarti 93 ya kan, satu abad itu kan 100 tahun. Beliau termasuk ya ulama yang apa istilahnya, ya itu sesuatu yang berharga sekali gitu kan. Apa istilahnya, termasuk golongan abad yang pertama, itulah Imam Malik. Beliau meninggal, seingat saya beliau meninggal ini tahun 179 Hijriah. Ya, lahir tahun 93, meninggal 179 Hijriah. Meninggalnya 179 Hijriah, itu Imam Malik. Imam Bukhari kapan lahirnya Pak? Lahirnya beliau ini 194 Hijriah. Jadi apa istilahnya, Imam Malik sudah meninggal, barulah Imam Bukhari baru lahir ya. Baru lahir nggak mungkin langsung ngarang kita gitu kan, berjuang dulu Pak gitu kan. Baru lahir langsung terbit Sahih Bukhari, tidak. Jadi memang masanya berbeda. Gitu loh. Dari itu untuk zaman sekarang gitu kan, ada yang mengatakan ya memang kebanyakan sih kalau kita lihat dari keterangan ulama hadis ya, tetap saja untuk zaman sekarang itu kebanyakan kaum muslimin mengatakan tetap Sahih Bukhari yang paling sahih gitu daripada Imam Malik. Tapi masih ada juga kita temukan ya sebagian ulama yang mengatakan kitab Al-Muwatta yang paling sahih gitu kan. Ya itu hanya sekedar itu saja. Apa istilahnya? Ya, pendapat. Ya, apa istilahnya? Boleh-boleh saja. Ini mungkin perlu untuk kita ketahui dan untuk kita ingat. Itulah sejarah sedikit. Kemudian hadis wa usaddira al-abwaba minal Qur'anil aziz bi ayatin karimah. Kemudian kata Imam An-Nawawi, selain beliau mengutip hadis-hadis yang sahih ya, yang ada dari kitab-kitab hadis yang sahih, aku juga ya membuat bab-bab dalam kitab ini ya, yaitu dari Al-Qur'an. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu jamaah sekalian, Imam Nawawi itu setiap babnya beliau itu mulai dahulu wa usaddira itu aku terbitkan setiap bab itu dengan apa? Dengan Al-Qur'an dahulu. Jadi artinya misalnya bab Al-Ikhlas. Nah, beliau mulai dengan apa dulu? Bukan dengan hadis dulu, Pak. Tapi beliau mulai dengan ayat Al-Qur'an. Misalnya satu ayat atau dua ayat tentang Al-Ikhlas beliau sampaikan, setelah ayat-ayat Al-Qur'an barulah beliau kutip hadis-hadis. Hadis 1 tentang ikhlas, hadis 2 tentang ikhlas, begitu. Yang apa istilahnya metode yang beliau pakai. Washiha ma yahtaju ila dabtin aw syarhin aw syarhi makna khafiyyin binafais minat tanbihat. Lalu aku hiasi, aku apa istilahnya selipkan apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dari apa? Min dobetin, misalnya apa istilahnya kalimat-kalimat yang jelas beliau jelaskan. Dobit itu istilahnya beliau perjelas. Au syarhi makna, lalu atau aku jelaskan makna-makna al-khafi ya, makna khafiyin, makna-makna yang kurang yang tersembunyi dari hadis-hadis Nabi. Beliau sampaikan dengan apa? Binafais minat
tanbihat, dengan catatan-catatan dariku, kata beliau. Jadi memang bahasa hadis Nabi itu jamaah sekalian, kalau bagi orang yang awam ya, terkadang ya bisa ditemui gitu. Ini maknanya apa gitu. Atau terkadang maknanya makna zahirnya begitu, tetapi ternyata makna yang dipahami oleh para ulama hadis itu bukan begitu. Nah, itulah yang dibikin oleh Imam Nawawi, catatan-catatan kaki. Itu penting sekali. Wa idza qultu fi akhir hadis, kata beliau, dan apabila dalam kitab ini aku katakan di akhir hadis muttafaqun alaih, fa maknahu ya rawahul Bukhari wa Muslim. Dan apabila aku sebut di akhir hadis, di akhir setiap hadis ya, itu ada kata muttafaqun alaih, fa maknahu, maka maknanya adalah rawahu Bukhari wa Muslim. Itu contoh. Satu paragraf lagi. Wa arju, dan aku berharap, kata beliau, in tamma hadzal kitab ay yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ila al khairat, dan aku berharap jika kitab ini selesai aku kumpulkan. Masya Allah ya. Berarti beliau sebelum apa istilahnya menyelesaikan kitab ini, beliau ya memang bikin muqaddimah dulu, Pak. Aku berharap, kata beliau, jika kitab ini selesai aku kumpulkan. Aku berharap kitab ini menjadi sa'iqan lil mu'tani bihi ilal khairat. Menjadi sa'iqan. Sa'iqan itu Pak, supir Pak. Atau istilahnya ya menjadi supir bagi orang-orang yang sangat perhatian kepada kebaikan. Artinya apa Pak? Ya menjadi pedoman lah, kata beliau. Itu harapan beliau. Hajizan lahu an anwa'il qabaih. Selain menjadi apa istilahnya penunjuk atau pedoman bagi orang-orang yang cinta akan kebaikan, selain itu juga hajizan lahu an anwa'il qabaih. Hajizan itu sebagai pembatas bagi orang-orang yang cinta akan kebaikan, itu hajizan menjadi pembatas dari segala al-qabaih. Qabaih itu ya yang buruk-buruk Pak, yang jelek-jelek, sikap yang jelek, perilaku yang jelek, adab yang jelek, itu menjadi apa? Menjadi hajizan. An hajizan itu apa? Penghalang. An anwa'il qabaih wal muhlikat. Al-qabaih itu yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang tidak baiklah. Wal muhlikat. Wal muhlikat itu adalah dari segala sesuatu yang membinasakan seseorang. Jadi kalau kita itulah harapan beliau, dengan penuh keyakinan beliau gitu. Kalau kita berpegang suka mengamalkan yang ada dalam hadis ini, kata beliau, kitab hadis ini, insyaallah kita akan terhindar dengan izin Allah dari segala yang buruk ya, adab-adab, akhlak-akhlak yang buruk, dan muhlikat, dan sesuatu yang membinasakan kita ya. Maksud yang membinasakan itu ya Pak, yang menghinakan kita atau yang membuat kita sia-sia. Contohnya gitu kan, orang beramal banyak, tapi ternyata dari awal dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu muhlikat. Muhlikat itu binasa. Artinya amalnya itu enggak ada apa-apanya gitu loh, kalau kita tidak memperjuangkan ikhlas dalam beramal. Ya, ikhlas itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ana sa'ilun akha. Ya, Masya Allah. Dan aku bermohon kepada seorang teman. Teman itu ya kita termasuklah. Ya, ini bahasa beliau. Wa ana sa'ilun ya akha in tafa'a bi syai'in minhu ayyad'u wali. Masya Allah. Dan aku mohon kepada saudaraku, siapa sajalah, baik orang yang kenal dengan beliau pada waktu itu, dan maknanya adalah seluruh kaum muslimin yang mengambil manfaat sesuatu dari kitabku ini, kata beliau, siapapun ya. Dan aku bermohon kepada saudaraku ya, saudara-saudaraku yang ngambil manfaat dari kitabku ini, ayyad'u wali, tolong doakan aku, kata beliau. Masya Allah Pak ya. Berarti gimana ya Imam Nawawi ini Pak, dari zaman dulu ya para ulama mendoakan beliau sampai sekarang. Ya, setahu saya ya, Imam Nawawi ini adalah salah seorang ulama yang jarang disebut, yang jarang disebut-sebut keburukannya Pak. Ya, artinya memang rata-rata ya para ulama itu memuji beliau ya.
Jadi beliau berharap apa? Untuk tolong doakan aku, ayyad'u wali walidayya, kata beliau, dan untuk kedua orang tuaku, gitu kan, bagi orang yang mengambil manfaat dari kitabku ini, wa masyayikhi, dan para syekh-syekhku, tolong doakan beliau, karena dengan beliau itulah aku belajar, itu kata beliau. Wasairi ahbabina, dan seluruh orang-orang yang aku sayangi, tolong doakan mereka, gitu kan. Wal muslimina ajmain, tolong juga doa untuk kaum muslimin. Dari apa? Dari keberkahan manfaat yang diambil dari kitab ini, kita doakan ya, khusus untuk Imam Nawawi, kemudian untuk apa, ayah dan ibu beliau, untuk guru-guru beliau dan seluruh apa, kekasih-kekasih beliau, wal muslimina ajmain ya. Manfaat dan keberkahan itu kita doakan untuk kaum muslimin. Wa 'alallahil karim i'timadi, dan kepada Allah yang maha dermawan, yang maha baik, i'timadi ya, apa istilahnya, ketergantunganku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi tafdidi wastinadi, tafwidi wastinadi, dan kepadanya juga aku bersandar dan menyerahkan segala umurku. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Dan hasbi Allah wa ni'mal wakil ya. Allah lah sebaik-baik apa istilahnya wakil bagiku. Terakhir beliau menutup muqaddimah ini adalah wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Al-Aziz Al-Hakim. Alhamdulillah. Berarti ya sebelum kita memulai ya kita doakan Pak. Berarti apa? Amalan-amalan ya. Mungkin kita pernah sering apa memperhatikan juga gitu kan. Mari kita doakan kedua orang tua kita, itu ada Pak ya. Tidak ada misalnya, itu enggak ada dari Nabi, bukan ya. Mendoakan kaum muslimin ya, terutama apalagi orang tua kita, keluarga kita, anak kita, mari kita doakan. Kemudian apa? Baca Al-Fatihah. Kenapa? Ya, coba pertanyaannya, kenapa harus Al-Fatihah? Sebenarnya ini adalah memang inisiatif dari para ulama-ulama zaman dahulu. Yang pada intinya adalah hukum ya, mengirim apa istilahnya berhadiah kepada orang-orang yang kita kenal dan kepada seluruh kaum muslimin pada umumnya ya. Yang pertama itu hadiah itu memang berupa sedekah dulu. Ya, kalau sedekah ini tidak ada yang khilafiyah ya, insya Allah sampai ya, terutama orang tua kita dan lain-lain ya, dan orang yang kita kenal. Kemudian kirim doa, ya, doa kebaikan ya, kemudian ya kirim pahala ya. Itu kalau kita merujuk kepada penjelasan para ulama dalam kitab-kitab klasik itu sampai Pak. Kalaupun ada yang mengatakan tidak sampai, ini berdalil kepada apa? Kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ini dalil para ulama yang berpendapat bahwa kalau seorang yang meninggal itu dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang telah dia perbuat. Artinya kalau sudah dia mati, dia nggak ada dapat apa-apa lagi kecuali apa yang ia perbuat saja. Ya, ini dalil yang mengatakan apa? Tidak akan sampai kirim-kirim doa itu, gitu kan? Tetapi ini pendapat yang apa istilahnya? Kalau boleh kita sampaikan, ya tidak terlalu banyak juga apa dipakai. Ya, saya apa lebih setuju dan lebih memperhatikan, gitu kan? Lebih banyak para ulama yang memakai pendapat yang pertama. Artinya apa? Insya Allah dengan izin Allah ya, berkirim apa istilahnya, berkirim doa, kemudian berkirim Al-Fatihah, kemudian berkirim pahala misalnya baca Al-Quran gitu ya, itu sampai Pak ya. Ini pendapat yang pertama, sampai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pertanyaannya, kenapa kok harus Al-Fatihah? Sebenarnya ini apa istilahnya, inisiatif ya, yang pada dasarnya adalah kirim pahala atau keberkahan dari baca Al-Quran yang secara umum itu sampai. Nah, kan kita mengetahui ya, Al-Quran itu kan bertingkat-tingkat Pak, gitu kan? Al-Quran baca Al-Quran seluruhnya itu
dapat kebaikan. Dalam Al-Quran itu kan ada surat-surat pilihan, gitu Pak ya. Ya, ada surat-surat yang memang punya keistimewaan masing-masing. Bukankah begitu Pak? Iya, kita harus mengakui loh. Ya, dalam Al-Quran itu ada beberapa surat yang memang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Surat Al-Ikhlas, ya. Kemudian surat Al-Waqi'ah, kemudian surat Ar-Rahman, kemudian surat Ad-Dukhan, kemudian surat Al-Kahfi, kemudian surat Yasin. Itu memang ada ada kelebihan dari surat yang lain. Kemudian ayat kursi itu memang ada kelebihannya Pak. Nah, dari sekian banyak yang lebih-lebih ini, yang paling lebih lagi, yang paling diistimewakan itu apa? Surat Al-Fatihah, gitu loh. Jadi makanya kenapa kita harus berkirim pahala dan keberkahan dari membaca surah Al-Fatihah? Karena inti Al-Qur'an itu ada di Al-Fatihah, gitu loh. Inti Al-Qur'an itu ada di Al-Fatihah. Bolehkah kita bukan berkirim pahala selain Al-Fatihah? Silakan saja gitu kan. Baca surat Al-Kahfi gitu kan. Silakan saja gitu loh. Tapi perlu diketahui secara keilmuan, kalau dibanding ya surat Al-Kahfi dengan surat Al-Fatihah, mana yang mulia Pak? Ayo Pak, jawab Pak, jawab. Al-Fatihah memang itu ada ilmunya gitu loh Pak. Istilahnya bukan ini istilahnya membeda-bedakan, tidak, memang begitulah yang ada. Dan Allah itu dalam kehidupan ini memang mengistimewakan yang satu dari yang lain. Bukankah begitu keadaannya? Memang iya. Rasul, para nabi dan rasul itu mulia semua. Tapi adakah yang diistimewakan Allah? Ada, gitu kan? Gitu loh. Dari yang sekian banyak, ribuan yang banyak itu 25 orang. Itu kaidah dalam kehidupan ini. Dari 25 itu, apakah sama semua mereka ini, Pak? Tidak sama. Ada 5 orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Ulul azmi minar rusuli, ya. Gitu loh, ulul azmi minar rusuli. Dari yang 5 ini siapa yang lebih keren lagi? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang pengistimewaan dari sesuatu yang sesuatu dengan sesuatu yang lain itu memang sudah sunatullah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebanyakan para ulama ya, kita sebelum berdoa gitu kan, ya kita baca Al-Fatihah, semoga keberkahan dan pahalanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kita tuju, ya, orang khusus yang kita tuju, dan untuk kaum muslimin semuanya, gitu loh Pak. Jadi Masya Allah, ini sebuah sebuah yang perlu untuk kita yakini, ya. Jangan sampai kita sedikit-sedikit, oh itu nggak ada di masa Nabi gitu kan, itu nggak baik itu ya, karena mungkin hikmahnya perlu juga bagus juga sih. Artinya ya, kalau memang di saat ini kita mengatakan itu tidak ada, tapi sebaiknya ya kita mencari gitu loh, mencari penjelasan dan referensi yang baik. Ini ya salah satu contohnya, kita Imam Nawawi, orang yang sangat berilmu sekali, keilmuannya diakui oleh para ulama dalam sejarah. Beliau minta doakan gitu kan, ayyad'u wali gitu kan, setelah aku meninggal nanti tolong doakan aku gitu kan. Ya, artinya apa? Kalau saya boleh memahami Pak, yang beliau inginkan itu setiap kita baca ini gitu ya, setiap mungkin jadwal saya kita kirim gitu loh, doa khusus untuk Imam Nawawi. Itulah keinginan beliau gitu loh. Ya, cara doanya bagaimana? Silakan kalau mau pakai Al-Fatihah dahulu gitu kan. Al-Fatihah baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu baru kita berdoa. Bagi yang ingin, atau bagi yang tidak ingin begitu, ya berarti mendoakan secara umum saja. Gitu saja. Mungkin kita sering memperhatikan ada sebagian ustaz yang setiap membaca suatu kitab itu kirim Al-Fatihah, ya, kirim istilahnya pahala kebaikan dari kitab yang kita baca ini untuk penulisnya. Ya, ada juga sebagian ustaz yang tidak pakai itu, yang nggak apa-apa gitu kan.
kita berhusnuzon saja. Ustaz itu sudah mendoakan kepada penulis secara khusus dan untuk kaum muslimin secara umum, cuman tidak dijelaskan di awal. Begitu. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah selesai untuk muqaddimah asli dari Imam Nawawi. Baik, untuk pertemuan pertama ini kita mulai sedikit saja, yaitu tentang babul ikhlas. Ya, Pak ya? Babul ikhlas. Beliau memulai bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali al-barizah wal khafiyah. Bab ikhlas, ya, bab tentang ikhlas. Wa ihdarun niyyah, dan menghadirkan niat, kata beliau, fi jami'il a'mali wal aqwal, dianjurkan untuk menghadirkan niat pada seluruh al-a'mal wal aqwal, pada setiap pekerjaan kita, gerak-gerik kita dan perkataan kita harus dihadirkan niat kita, ya, yang mana gerak-gerik kita dan perkataan kita al-barizah wal khafiyah. Al-barizah itu yang jelas, wal khafiyah yang tersembunyi. Silakan, baik itu perbuatan dan perkataan yang jelas, yang nampak, ataupun yang tersembunyi. Yang penting, kata beliau, ihdarun niyah. Tolong hadirkan selalu niat. Karena kalau nggak ada niat, kamu ya nggak ada nilai, gitu Pak. Kita ngaji misalnya, saya gitu ya, terutama yang menyampaikan gitu kan, sebelum ngaji itu harus hadirkan niat, ya. Niat untuk apa? Kamu menyampaikan hadis ini, ya, untuk tenarkah, untuk dipuji orangkah, atau apa, pokoknya lillahi ta'ala, ya, semoga lillahi ta'ala, ya. Kemudian ya, kalau saya yang sering saya tidak lupa itu, selain lillahi ta'ala, sebelum saya ngaji itu Pak, saya selalu ingat orang tua saya Pak. Ya Allah gitu, ya Allah gitu kan. Ampuni ayah ibu ya Allah, ampuni ayah ibu. Itu selalu, ya. Jauh-jauh gitu. Syukur alhamdulillah. Mungkin itulah istilahnya, ya, semoga beliau dan seluruh orang-orang, ya, kaum muslimin juga mendapatkan, ya. Baiklah. Ayat yang pertama, ya, beliau mengutip qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, ini surat apa Pak? Surat Al-Bayyinah. Penting, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, ya. Itulah. Yang penting itu adalah mereka itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang mana beribadah itu mukhlishina lahuddin, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, ya. Terus ayat yang kedua beliau mengutip dalam surat Al-Hajj tentang niat ini. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut at-taqwa minkum. Ini tentang korban, tentang menyembelih, ya. Bagus. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidaklah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala luhumuha wala dima'uha, daging hewan korban itu, wala dima'uha, dan juga darahnya tidak sampai, dagingnya tidaklah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanaluhu, tetapi yang sampai itu apa Pak? At-taqwa minkum, ya, ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas, ya, di antara tafsirannya, makna takwa di sini adalah an-niyat, Pak. Ya. Makna takwa itu adalah an-niyat, ya. Walakin yanaluhu an-niyat, yang Allah terima dari amal ibadah kalian itu, yang Allah terima dari sembelihan hewan sembelihan kalian itu adalah niat, gitu loh. Niatnya untuk apa, ya? Kalau zahirnya adalah takwa, ya, kedekatan kita kepada Allah, tetapi makna lainnya seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, an-niyat, yang diterima oleh Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi yang diterima oleh Allah itu niat kita bersembelih berkorban itu karena
karena Allah Subhanahu wa taala, berharap keberkahan, berharap kebaikan, berharap ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang ketiga yang terakhir beliau kutip adalah qala Allah taala, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaummu itu, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduha, ya. Jika kalian menyembunyikan apa-apa yang ada di dada kalian atau kalian menampakkannya, gitu kan, ya'lamullah, maka sesungguhnya Allah mengetahui hal itu. Artinya apa? Allah itu maha mengetahui yang nampak dan yang tidak nampak. Allah maha mengetahui niat kalian. Makanya berhati-hatilah, perhatianlah kepada niat ini. Kita tidak akan ada nilai apa-apa kalau tidak ada niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan diberi kemuliaan oleh Allah kalau memang kita enggak niat untuk mendapatkan kemuliaan dalam hidup ini. Jadi perkara niat sangat penting sekali. Alhamdulillah kita sudah mulai hari ini dengan babul ikhlas, tentang ayat-ayat yang sudah dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sebelum Jumat itu banyak orang memang kirim-kirim doa. Iya, iya. Jadi pembawa acaranya ini atau MC-nya ini membacakan doa kepada jamaah, ya. Iya. Doa yang ditujukan kepada si pemesan doa. Iya, betul. Nah, tapi yang dikirimnya ini satu persatu gitu. Misalnya dari si A. Ya, sesuai request, Pak, ya. Sesuai request. Iya. Si A ini minta didoakan, ya kan, kepada para jamaah untuk bla 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 bla. Iya. Tergantung dari permintaannya. Nah, nanti doanya itu ya sama semuanya Al-Fatihah. Iya. Terus si B itu banyak tuh. Yang kirim-kirim doa itu banyak. Iya. Bisa mungkin hampir 10. Pertanyaannya, kenapa enggak dibacakan si A, si B, si C, terus kita gabung Al-Fatihahnya sekali aja? Iya. Tapi dia Al-Fatihahnya sesuai request ada misalnya 10, ya 10 itu semua. Oh gitu, iya, Masya Allah. Apakah memang dibaca doanya itu memang harus per orang itu, atau memang kita bisa yaudah untuk si A, si B, si C sampai si J misalnya? Iya, ya, Masya Allah. Ya. Iya. Apa memang satu-satu gitu? Iya, gitu ya, Masya Allah. Bagus sekali, ya, itu realita yang kita perhatikan. Ya, kalau ya sebenarnya begini, itu yang afdolnya kalau menurut saya ya memang satu-satu sesuai dengan request. Misalnya saya sedang sakit, ya, anak saya sedang demam gitu ya, tolong doakan kami berdua khusus. Itu memang yang lebih afdol gitu kan, lebih afdol. Tapi kalaupun kita ingin menggabung juga nggak apa-apa, Pak. Jadi sebenarnya memang itu teknis teknis saja. Kemudian yang lebih afdol itu memang satu-satu. Nah, apalagi kan kita perlu memperhatikan juga sebelum Jumat itu gitu kan. Kalau memang waktunya mendesak gitu kan, ya kita juga tidak dianjurkan untuk bersikeras untuk satu-satu ini juga enggak gitu. Jadi itu hanya teknis saja di lapangan gitu, Pak, dan semuanya insyaallah ya Allah Maha Pemurah lah gitu ya kan. Kalaupun pada mulanya kita baca satu-satu, kemudian di suatu saat kita baca gabung sekali, lalu kurang afdol nanti kata Allah gitu kan, ya sungguh bukan begitulah gitu. Tapi yang jelas yakinlah insyaallah mudah-mudahan dan itu merupakan
kalau menurut kami sih budaya baik gitu kan. Jangan kita itu Pak. Kenapa kita tidak yakin sebenarnya? Coba, kenapa kita tidak yakin? Kok apa istilahnya kirim doa, kirim apa istilahnya keberkahan pahala itu tidak terima? Kenapa kita diterima oleh Allah? Kenapa kita tidak yakin gitu Pak ya? Contoh sederhana. Setiap kita berdoa ya, berdoa bersama gitu kan. Kenapa kita dianjurkan untuk mendoakan walil muslimina wal muslimat? Itu kan doa gitu loh Pak, ya. Nah, kenapa masih tidak yakin? Oh, enggak diterima gitu loh, enggak diterima. Bahkan khotib ya kan, khotib Jumat itu selalu baca apa Pak? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kenapa harus mereka itu didoakan ya? Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup dari mereka maupun yang sudah meninggal, doakan semuanya. Berarti apa? Ya, bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i mendoakan apa? Mendoakan kaum muslimin itu termasuk hal yang penting bagi khotib. Ya kalau nggak salah seingat saya itu termasuk rukun Pak dalam mazhab Syafi'i loh. Jangan ditinggalkan mendoakan kaum muslimin dan muslimah itu dalam khotib, dalam khutbah. Berarti penting. Berarti apa? Kira-kira kita yakin nggak? Kalau begitu keadaannya, doa itu akan sampai kepada yang didoakan Pak. Yakin nggak Pak? Sampai begitunya para khotib tiap Jumat mendoakan walil muslimina wal muslimat ya, al ahya'i minhum wal amwat. Artinya apa? Memang kita harus yakin ya, kiriman doa, kiriman keberkahan pahala yang kita baca dari baca Al-Quran, dari zikir, dari semuanya, insya Allah dengan izin Allah itu akan sampai. Doa khusus ya, minta kesembuhan, minta kemudahan, minta keselamatan. Oh ya, saya juga pernah dengar itu gitu kan. Misalnya beliau mau safar gitu kan, naik pesawat di pagi hari Jumat, dia titip ke masjid Pak. Ya, di masjid sebelum Jumat, tolong doakan saya, mungkin dia nanti naik pesawatnya setelah Jumat gitu kan, tolong doakan saya selamat sampai ke kampung misalnya. Itu saya pernah dengar, titip doa ya gitu. Bagus kata, bagus. Ya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Jadi memang itu hanya teknis saja, yang jelas diperbolehkan. Yang lebih afdal sih memang kalau memang waktunya lebih panjang gitu kan, ya silakan saja. Cuman sebenarnya hemat saya sih sebaiknya ya digabung saja sih. Karena juga kan kalau berulang-ulang kali gitu kan 10 kali, sedangkan sebelum Jumat itu kan jamaah sudah mulai hadir, dan jamaah ini kan perlu ketenangan juga sebelum Jumat. Ya mungkin beliau ada zikir-zikir khusus ya, yang belum selesai baca surah Al-Kahfinya silakan baca. Berarti memang perlu juga jamaah yang lain itu perlu ketenangan dalam masjid. Nah, jadi kalau sekali saja kan bagus gitu Pak ya, alhamdulillah insya Allah. Tapi kalau 10 kali gitu kan, gitu Al-Fatihah gitu kan, baca lagi kemudian Al-Fatihah gitu kan. Jadi agak itu juga. Ya bisa dikondisikan saja Pak. Gitu. Sekian. Iya Pak, Masya Allah. Iya Pak, Karena ada yang berkaitan dengan itu, kaitannya dengan bahwa ada hadis Nabi kalau sudah meninggal itu kecuali 3 iya. Itu relevasi hadis tersebut gimana? Iya. Dan ini sebenarnya sebenarnya ini dalil yang menjadi penguat sekali gitu kan. Ya, idza mata banu adama in qata'a ya. Amaluhu illa min thalas gitu kan. Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah ya segala amalnya kecuali 3 perkara ini gitu Pak ya. Yang 3 perkara ini? Yang pertama sedaqatin jariyatin, kemudian wa ilmin yantafi'u bih, ya, kemudian wa waladin sholihin yad'u lah. Yang pertama ya sedekah jariah, atau bahasa yang lebih jelasnya wakaf terutama ya. Sedekah jariah itu sedekah yang berjalan artinya memang sedekah yang istilahnya yang permanen. Itu maknanya adalah wakaf. Nah, itu dia. Terkhusus wakaf, dan yang umumnya sedekah-sedekah biasa saja ya, insyaallah. Ya tentulah kalau dia sudah meninggal, yang tidak putus itu wakafnya gitu. Kalau sedekah biasa, mayit mana bisa lagi bersedekah. Makanya perlu dibedakan, ada sedekah yang umum, ada sedekah jariyah. Jariyatun itu artinya dalam bahasa Arab bahasa kitanya yang berjalan.
Artinya yang tidak terputus seperti air yang mengalir selalu. Itu sedekah jariyatun namanya. Maknanya adalah wakaf. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Inilah yang diharapkan oleh Al-Imam An-Nawawi diantaranya. Setiap baca kitab saya, kata beliau, tolong doakan saya, kedua orang tua saya, guru-guruku dan orang yang aku sayangi, ya tolong doakan. Itu yang diinginkan beliau, gitu kan? Berarti beliau yakin juga, gitu kan, Pak ya? Ya kan? Kalau Imam Nawawi yakin beliau bahwa doa orang-orang yang hidup kepada orang yang mati itu insya Allah dengan izin Allah sampai. Nah, masih nggak percaya dengan keilmuan Imam Nawawi, gitu kan? Wah, itu perlu dipertanyakan, gitu, ya kan? Siapa yang seluruh para ulama mengagumi beliau, tahu-tahu kita mengatakan enggak baik itu kirim-kirim doa itu, gitu kan, enggak ada di zaman Rasul. Wah, ini bahaya, perlu mengkaji lagi. Kemudian apa? Wa waladin sholihin yad'ula. Ini memang terkhusus ya bagi anak kepada orang tua, itu memang istimewa sekali. Insyaallah akan tanpa pembatas, Pak. Makanya ada istilah, ya itulah, anak yang soleh itu menjadi aset yang paling berharga dalam hidup ini. Maka selagi kita masih hidup, berjuanglah untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Itulah aset yang sangat berharga. Mungkin itu Pak kaitannya, Pak ya. Jadi ini memang hadis ini dalil penguat, memang betul ya. Itu hadis yang sangat masyhur sekali, yang menjadi apa istilahnya harapan bagi kita, gitu kan. Kalaupun kita belum bisa berwakaf, ya, mungkin harta kita tidak terlalu banyak, cari ya poin yang kedua, dengan ilmu ya kita berharap kepada Allah, gitu kan. Masih belum punya ilmu yang banyak ya, belum bisa tampil, belum bisa mengajar apa-apa, poin yang ketiga yang bisa kita harapkan ya, saya berjuang untuk menjadikan anak-anak saya menjadi anak soleh soleha. Berarti memang silakan pilihan, Pak ya. Ya kita banyak pilihan ya, tentu kita ya pengennya bisa semua, gitu Pak ya. Aset yang tiga ini harus didapatkan. Tapi kalaupun nggak dapat yang tiga, punya anak lah, gitu ya. Nah, itu punya anak, kemudian menjadi anak-anak yang soleh. Ya, sekian Bapak. Masya Allah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.